Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Fahrudin. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Kembang Bahu yang beralamat di Jalan Raya Kembang Bahu nomor 6 Kembang Bahu, Lamongan, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dalam PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan mengambil tema menulis paragraf deskriptif tentang tempat menggunakan media Canva di kelas 7A SMP Negeri 1 Kembang Bahu. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning, sir. Are you fine today? Yes, I'm fine. Okay. Alhamdulillah, I'm fine too. Before we go on the lesson, please one of you please pray together. Ranger, please. Before we go on the lesson, as always, meeting ready, Al-Fatihah together. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, class, and then I will check the efficiency of the class. Ahmad Jabat Kowe belum? Yes, sir. Yes, dong. Good. Ahmad Bahrul Alam. Yes, sir. Okay, dong. Ahnaf Bahtiar Sajid. Yes, sir. Okay. Aida Latifatul Khairiyah. Okay. Aisyah Putri Rishla. Yes, sir. Okay, good. And then Ahmad Firmansyah. Yes, sir. Okay. Al-Fatihah Putri. Yes, sir. Hafiz Seno. Okay. Anindya Husniatul Fariqo. Okay, good. Aprilia Zalfa Nabila. Okay. Adri Ilyasa. Yes, sir. Okay. Auliana Siwa Pamudi. Yes, sir. Okay, good. And then Bagus Firmansyah. Okay. Firza. Yes, sir. Okay. Firda Cahyani. Gofan Arif. Yes, sir. Hadian Aditya Iskandar. Okay. Jauhar Asyar Muhammad. Okay. Inan Izudin. Yes, sir. Krishna Putra. Yes, sir. Maratus Soliha. Yes, sir. Maya Safitri. Muhammad Fadil Amrullah. Yes, sir. Wina Atashifa. Leita Nazwa. Okay. Salsabila. And then Senado
Bandung Jingga, Sylvia Eka, Yes, sir. Syarifah Nur Ambarwati. Oke. Valian Akbar. Yes, sir. Oke. Beika Likian Trisukma. Yes, sir. Oke. Semoga ya apa yang menjadi niat kalian pada hari ini untuk berangkat ke sekolah, sampai di sekolah menuntut ilmu, dan semoga nantinya bisa membawa manfaat untuk masa depan kalian. Amin. Ready start the lesson? Oke, alhamdulillah. Untuk materi pada hari ini, the material today is describing of place. Jadi menjelaskan atau mendeskripsikan tentang place, suatu tempat. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada akhir pembelajaran nantinya. Yang pertama, nantinya kalian diharapkan bisa memahami tentang struktur paragraf. Jadi di dalam suatu paragraf itu ada strukturnya, susunan secara umumnya. Itu nanti diharapkan kalian bisa memahaminya. Kemudian tujuan yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa setelah memahami struktur, bisa membuat atau menulis paragraf yang runtut sesuai dengan struktur yang sudah ada. Berikutnya, setelah kalian bisa menulis dalam sebuah paragraf, nantinya kalian diharapkan juga mampu mempresentasikan hasil dari tulisan kalian, bisa nanti ke depan kelas. Untuk mempelajari materi pada hari ini nantinya ya, ada metode yang akan saya gunakan. Metode yang saya gunakan adalah problem based learning. Apa itu problem based learning? Di dalam metode ini nantinya kalian diharapkan bisa bekerja sama, bergotong royong. Nah, nanti kalian diminta untuk membuat suatu kelompok, suatu grup yang isinya satu kelompok terdiri dari 4 siswa ya, terdiri dari 4 anak yang nantinya kalian diharapkan bisa bekerja sama dalam menyampaikan gagasan, ide kalian ke dalam kelompok kalian tersebut, dan akhirnya bisa diaplikasikan ke dalam sebuah tulisan. Berikutnya tentang penilaian. Ada 2 penilaian nantinya, penilaian pribadi ya, individu. Penilaian individu nanti diambilkan dari apa? Keaktifan kalian dalam menyampaikan ide atau gagasan di dalam kelompok kalian. Kemudian penilaian kelompok. Nah, ini diambil ketika presentasi. Nah, ini wakil ya, satu kelompok cukup satu yang akan menyampaikan. Suatu kesuksesan tidak akan tercapai tanpa ada suatu usaha. Usaha dimulai dari langkah awal atau langkah kecil. Tanpa langkah diawali dengan langkah kecil, kalian tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Okay, are you ready to start the lesson? Yes, I'm ready. Okay, good. Our material today is about describing this, mendeskripsikan tentang tempat. Sekarang di benak kalian, di pikiran kalian ya, mendeskripsikan tentang tempat. Kira-kira pertanyaan yang muncul apa? Di mana? Where is it? Oke. Kemudian apa lagi? Apa ya? Oke. What is that?
Oke. Kemudian bagaimana kita mencapai suatu tempat tersebut dengan cara apa? Oke. And then kapan tempat itu dibangun? Oke. Apa lagi? Kira-kira bagaimana penampilannya? Oke, it's beautiful, it's sport, membosankan mungkin juga, ya it's bad, mungkin juga it's tall, tinggi, and wide, luas, dan lain-lainnya. Sebuah gambar pictures. Please identify, kalian identifikasi what is it, gambar apakah itu? What is it? Okay, that is a house. And then what is this? This is a beach. What is it? Okay, that is a Borobudur Temple, Candi Borobudur. Oke, berikutnya nanti setelah ini saya minta kalian membentuk kelompok, make a group. One group consists of 4 students. Sorry ya, 4 students. Oke, silakan membentuk kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Clear? Sudah? Oke, good. And then please sebelum kalian melanjutkan dalam sebuah kerja kelompok ya, saya akan membagikan gambar yang mana nantinya akan kalian gunakan untuk mendiskusikan sebagai bahan untuk diskusi kalian dalam membuat paragraph describing place. This is the picture, the forest, and then the first picture is Parangtritis Beach, and then my dream house, and then Borobudur Temple. Oke, semuanya sudah mendapatkan tadi gambar ya masing-masing setiap kelompok ya. Oke, sebelum kalian berdiskusi, silakan dilihat pada video yang akan saya tampilkan. Nah, lihat kembali ke depan. Nah, oke, dalam video nantinya akan mendeskripsikan, menjelaskan tentang apa itu yang dinamakan descriptive text. Oke, kelas. Then about the materials today, the material is about describing place. Today's lesson, we are going to talk about descriptive text. Kalian tahu nggak sih apa itu descriptive text? Dari kata-kata ini aja kita sudah bisa menebak bahwa descriptive text itu ya tugasnya atau fungsinya yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu. Bisa benda, bisa seseorang, atau juga bisa tempat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang descriptive text yang merupakan deskripsi suatu tempat, historical place, atau tourism spot.
Nah, jadi kita akan membahas how to describe a place. Well, let's see the social function of this text. Because we are going to describe a place, jadi social functionnya adalah to describe a particular place. Mudah kan? Well, mudah banget kan? Jadi kalau misalnya nih kamu baca suatu teks yang ngomongin tentang tempat wisata, lalu kamu ditanya, what is the social function of this text? Maka kamu hanya tinggal menjawab, the social function of this text is to describe a nama place-nya. Nah, misalnya kamu sedang membaca teks tentang deskripsi Pantai Mutun, jadi kamu tinggal bilang to describe a Mutun beach. Mudah kan? Oke, now let's see the structure of this text. Structure dari descriptive text itu cuma ada dua. Yang pertama yaitu identification dan yang kedua yaitu description. Kalau identification itu membicarakan tentang apa sih nama tempatnya, karena kita fokus ke describing place ya. Apa sih nama tempatnya? Di mana sih lokasinya? Terus gimana sih cara kita ke sana? Atau mungkin apa sih yang terkenal dari tempat ini? Nah gitu, jadi kita membahas secara umum dulu ya. Namanya apa, what is it, where is it, terus itu apa sih menariknya, seperti itu. And then the next one is description. And in the description gitu kita biasanya membahas tentang misalnya lokasinya bagaimana, jika ada bangunan di sana bangunannya seperti apa, jika itu suatu pemandangan alam pemandangannya seperti apa, atau juga kamu bisa mendeskripsikan activities that you can do in that place. Jadi apa sih yang bisa kamu lakuin di sana? Nah, itulah describing places. Jadi kalau misalnya we describe a place, kita bisa memberitahu dulu ya, what is it, where is it, how we get there, then how does it look like. Jadi bagaimana sih penampakannya, penampakan tempatnya gitu ya maksudnya. Jadi kamu ceritakan, describe the appearance, mungkin penampakannya seperti apa, ada warna apa gedungnya. Nah, jadi setelah kamu memberitahu what is it, where is it, how can you get there, terus apa sih famousnya dari tempat itu, atau mungkin kapan dibangunnya tempat itu, kapan mulai dipublish, dibolehkan orang datang ke tempat itu. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya kalian bisa mendeskripsikan tuh tempatnya itu seperti apa gitu. Apakah pemandangannya indah, apakah gedung-gedung di sana tinggi ataukah unik, gimana. Nah, kamu tinggal ceritakan di descriptive text kalian. Jadi itu adalah structure dari describing places. Selanjutnya kita akan membahas tentang language features atau linguistic features dari descriptive text. Jadi kita kalau misalnya mendeskripsikan suatu benda, hewan, atau orang manusia gitu ya, atau tempat, kamu bisa menggunakan simple present tense. Tapi ada tapinya nih, jika kamu ingin menceritakan suatu history di balik atau sejarah di balik suatu gedung atau suatu tempat, nah kamu bisa menggunakan past tense karena itu kan event yang sudah lampau ya, jadi kamu bisa menggunakan past tense. Selanjutnya misalnya kamu mau menceritakan lagi, oh tempat ini dibangun pada tahun 1990 misalnya, nah itu juga kamu menggunakan simple past tense. Oke, cukup mudah kan? Jadi kalau misalnya mau mendeskripsikannya, kamu bisa menggunakan simple present tense. Kalau misalnya kamu mau menceritakan past event tentang lokasi itu atau tempat itu, tempat bersejarah atau tempat yang wisata seperti itu ya, kamu bisa menggunakan past tense. Mudah kan? Selanjutnya, kamu juga bisa menggunakan adjective. Adjective ini beragam banget ya. Kalau misalnya kamu mau tahu nih yang sering kita gunakan untuk mendeskripsikan tempat ya, yang pertama ada interesting. Interesting itu kan menarik. Nah, biasanya kalau kita mendeskripsikan suatu tempat itu kita bisa bilang this place is interesting. Tempat ini menarik gitu ya. Kalau misalnya nggak menarik, ya kamu tinggal bilang I think this place is boring gitu ya, membosankan. Oke? Selanjutnya yaitu kamu bisa menggunakan kata bustling. This place is bustling. Jakarta is a bustling place. Jadi tempat yang crowded, yang rame, banyak sekali aktivitas yang terjadi di Jakarta gitu kan, karena itu adalah ibu kota. Nah, biasanya kota-kota besar itu biasa disebut dengan bustling place karena tempat itu tuh ramai, terus banyak kegiatan yang dilakukan di tempat itu, banyak orang yang ada di sana seperti itu, dan banyak orang sibuk di sana gitu ya.
Selain bustling, kita juga bisa menggunakan kata crowded. Crowded itu berarti ramai gitu ya. Misalnya nih, on Sunday, Mutton Beach is very crowded. Jadi di hari Minggu, Mutton Beach itu rame banget gitu ya. Crowded, penuh orang gitu, crowded. Oke? Selanjutnya kamu juga bisa bilang scenery-nya ya, pemandangannya itu beautiful, beautiful scenery, scenic juga boleh ya. Jadi kamu bisa menggunakan adjektif-adjektif yang memberikan informasi terkait suatu tempat tersebut. Bisa itu tempatnya menarik, tempatnya itu historical, bisa tempatnya itu menyenangkan ya, interesting, attractive gitu ya, seperti misalnya Dufan is attractive place gitu. Nah, amazing juga boleh. Jadi kamu bisa menceritakan dengan menggunakan adjektif yang sudah Miss berikan tadi. Itu hanya contoh aja. Nah, berikut adalah contoh teksnya jika kalian ingin mendeskripsikan suatu tempat. Miss punya contoh nih ya. Ini adalah contoh describing places. Let's see this example. Well, students, now let's see the example how we describe a place. Nah, kalian perhatikan ya, di sini ada Mutton Beach. Sebelah kiri sini ya, Miss akan mendeskripsikan Mutton Beach yang ada di Lampung. Mutton Beach is one of the beautiful beaches in Lampung. It is located in Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung. It is around 19 km from Bandar Lampung. Nah, jadi pada paragraf awal ini adalah identification, yaitu memberitahu what is the place. Apa sih nama tempatnya? Lalu where is it located? Di mana tempatnya gitu ya? Di mana sih kalau kamu mau pergi ke sana, itu tempatnya di mana? Gitu ya. Selanjutnya nih kita akan baca paragraf berikutnya. Miss akan turunin sebentar ya. Miss turunin dulu sedikit. Iya. Nah, ini adalah paragraf kedua. There is a white sand and clear ocean. You can do some interesting activities like sliding on the water boom, playing canoe, riding a banana boat, and swimming on the ocean. Clear ocean. Besides, we can have picnics too. There are some gazebo and we can rent on. Furthermore, it is very crowded on the weekend and holiday time. It is because Mutton Beach is a stunning place. Jadi sangat menarik ya, stunning place itu sangat beautiful gitu. Nah, selanjutnya di paragraf kedua yaitu description-nya. How does it look like? Jadi bagaimana sih penampakannya si Mutton Beach ini gitu ya. Jadi dia menceritakan bahwa ada pasir yang putih, ada lautan yang sangat jernih gitu ya. Kamu juga bisa melakukan activities yang menarik di sana. Bisa main water boom, bisa main kano, main banana boat, atau kalian hanya mau berenang aja di laut boleh gitu ya. Selanjutnya kamu juga bisa piknik di sana karena banyak gazebo. Tahu kan gazebo itu apa? Yang biasanya kayak pondokan-pondokan gitu loh. Tapi dia juga menceritakan nih di sini, kalau hari libur atau weekend itu biasanya pantai Mutun itu sangat ramai. Begitu cara mendeskripsikan suatu tempat. Cukup mudah kan? Jadi di paragraf awal tadi tentang di mana tempatnya, apa nama tempatnya ya. Terus gimana cara kesananya mungkin kamu bisa tambahkan ya. Lalu selanjutnya di paragraf kedua kamu describe lebih detail lagi bagaimana sih pantai Mutun itu, seperti itu. Oke, sudah paham cara mendeskripsikan tempat? Yuk kita review dulu ya. Nah, jadi tadi kami sudah bilang ya kalau descriptive text itu fungsinya untuk memberitahu deskripsi suatu orang, benda, hewan, atau tempat. Karena kita hari ini fokusnya adalah describing place, berarti adalah to describe a particular place. Itu adalah purpose atau social function dari teks ini. Lalu structure teksnya tadi ada identification ya. Ini identification dan ada description. Identification itu memberitahu apa sih nama tempatnya gitu ya, di mana sih lokasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau descriptionnya kamu bisa menceritakan lebih detail seperti bagaimana sih pemandangan di sana, bagaimana tempat itu, apa yang bisa kamu lakukan di sana, seperti itu. Oke.
Kalau untuk language features-nya atau linguistic features-nya, kamu bisa menggunakan simple present tense ketika kamu mendeskripsikan tempat tersebut. Tapi jika kamu ingin menceritakan kamu dulu pernah ke sana, dulu kayak mana gitu ya tempat tersebut mungkin berbeda dengan sekarang, kamu bisa menggunakan past tense. Dan juga adjective ya, karena kalau kita mau mendeskripsikan suatu, kita deskripsikan bentuk atau warnanya, fungsinya, atau mungkin kamu mau mendeskripsikan tentang lokasinya seperti apa, pemandangannya gitu ya. Kamu bisa menggunakan adjective atau kata sifat ya. Well students, that's all the lesson for today. Jadi kita sudah bahas apa itu descriptive text, apa itu social function dari describing places, structure of text-nya. Selanjutnya kita juga sudah membahas linguistic features, adjective atau tenses yang dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan suatu tempat. Seperti itu ya. Nah, sekarang adalah giliran kalian. Please find one example of descriptive text in Google. Itu ada banyak banget contohnya. And then try to identify the structure of this text. Kamu identify dulu strukturnya seperti apa, dan kamu cari tahu adjektif yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu tempat menarik tersebut. Tempatnya itu bisa historical place atau bisa juga tourism spot gitu ya. Jadi tempat-tempat wisata yang sering dikunjungi oleh turis. Nah, silakan kalian cari dulu, find in Google and then do these activities. Don't forget to send this task to your teacher. Okay? Well students, that's all the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Have a great day. Okay, class, any question about the material in the video? No? No. Okay, good. And then please, the feature I have given, please discuss with your group. Sekarang untuk gambar yang sudah saya berikan tadi, ya, silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya masing-masing. Oke, go on, lanjutkan. Sudah disiapkan Pak. Oke, lihat please. Oke, go on. Siapkan Pak. Oke, on. Oke, look at please. Discuss these features, ya, diskusikan gambar ini, kemudian aplikasikan ke dalam sebuah tulisan in the Canva. Yes. Okay, this is the clue. The first question is the clue. Where is the location of the house? Dream house. Where is the location? Di mana lokasinya? How wide the house? Seberapa luas rumah impian kalian? Oke, go on. Look at the picture. The picture is book.
Okay, the teacher is about Parangtritis Beach. These questions is about the clue. Jadi beberapa pertanyaan ini sebagai clue, sebagai petunjuk kalian untuk mengembangkan gambar ini. Clue to describe this place. Clue to describe the Parangtritis Beach. Okay? Look at your camera. Parangtritis Beach. Okay, good. Go on. Your picture is about my dream house. This is the clue. Ya, jadi beberapa pertanyaan ini adalah clue, ya, petunjuk biar nanti kalian lebih mudah untuk mendeskripsikan tentang your dream house, rumah impian kalian. Where is the location? Lokasinya ada di mana? How wide the house? Wide. What is wide? Luas. Nah, how wide? Seberapa luas rumah kalian, rumah impian kalian? Finish? Yes. Alhamdulillah. And then please one of your in the group to present it in front of the class. The first kesempatan pertama, please. Ya, oke, jawab. Maaf, sorry. Audrey. Audrey, oke. Oke, please Audrey. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I want to show a description to plan Borobudur Temple. Borobudur Temple is one of the historical buildings in Indonesia. It's the Borobudur Temple. This Buddhist temple is even one of the seven wonders of world of architecture. The Borobudur Temple has a shape that
resembles a pyramid if you look at it at a first glance. Borobudur Temple is also a many relief and stupas on 3 levels. Each level has its name and meaning. The first level, Kawat Datu, has 460 relief. On the 7th level of the temple, Datu, there are Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I want to describe about Paramaritis Beach. Paramaritis is one of natural tourist which is visited by both domestic and foreign tourists. The beauty of Paramaritis Beach natural tourists cannot be noted. Not just a border between land and sea, but this beach also presents other natural beauty. No wonder this beach is one of the most famous tourist destinations. Not famous, not only its natural beauty, but also famous for various mystical stories that are believed by the public. In addition of this beautiful beach, you will be spoiled with various facilities that you can rent for fun. For example, horse rental, you can rent a horse while enjoying the waves and the vast expanse of sand. Go-karts or cat cart pulled by horses are also widely available, and you can enjoy them here. Rental prices vary. But what is clear is that it will make your vacation even more exciting. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good. Then the next, Manatus. Today I will describe my dream house. My dream home is a cozy and charming cottage tucked away in the countryside, surrounded by lovely gardens filled with colorful flowers and colorful trees. The house itself is a charming mix of rustic. As you enter the home, you are greeted by a warm and inviting living room with a large stone fireplace and oversized luxury furnishings. The walls are painted a soft, calming blue, and the windows are decorated with large curtains that reflect in lots of natural light. The kitchen is a set-piece with gleaming stainless steel appliances, a rustic wood dining table, and a large farmhouse sink. The table is made of beautiful marble, and there is plenty of storage space for all my children. Okay, good. Thank you. Sit down. Give applause, please. Okay, cukup ya. Kemudian dari beberapa presentasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok tadi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Tampilan secara umum sudah sangat bagus, ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Yang pertama, the voice, suaranya kurang lantang, ya. Okay. And then the fluency, what is fluency? Kelancaran, ya. Kelancaran dalam menyampaikan. Yaitu beberapa hal, 2 poin yang ada dalam catatan saya untuk perlu ditingkatkan lagi. Oke. Menurut kalian untuk pembelajaran hari ini bisa diterima? Bisa diterima dengan baik, jelas?
Okay, any question? No? No. Oke, alhamdulillah. Jadi bisa kita simpulkan ya untuk materi yang sudah kita pelajari tadi. Apa yang sudah kalian dapat? Oke, untuk teks deskriptif ya, terutama describing place ya, kalian bisa mendeskripsikan suatu tempat dengan menggunakan linear feature, kemudian generic structure dengan sempurna. Oke. Jadi untuk materi hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini bisa membawa manfaat untuk kalian ke depannya. Keep spirit, tetap semangat. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.